kan jalur khusus. Iya Bu, udah undangan. Enak kan tapi magang di OJK. Enak Bu, rata-rata umurnya di departemen aku umurnya 30 tahun ke atas semua, nggak ada yang muda Bu. Iya, yang pada tua-tua kan. Kalau mau muda tuh biasanya di KPP, di kantor pajak. Kalau di Iya Bu, kantor KPP pajak Bu. Bebas biasanya mau ya. muda. Cuma kalau di kantor pajak tuh magangnya bukan magang yang digaji. Kalau setahu aku kan kalau di OJK tuh dia magangnya digaji kan. Kalau di KPP tuh kita nggak digaji magangnya. Jadi waktu aku tuh kayak tergantung divisinya sih. Ada orang yang dapat divisinya enak, ada yang ya udah divisinya ya udah yang kayak gitu aja kayak gitu. Kalau di KPP. Kalau di departemen aku enak sih Bu, pada perhatian semua. Iya kan, enak tuh kalau tim yang perhatian kayak gitu. Itu enak pas magang. Biasanya sih OJK Telkom tuh, yang royal-royal. Ada yang magang di Telkom nggak dari UNAS? Yang KSPM. Baru Syakur doang ya berarti ya KSPM yang magang ya? Kayaknya banyak sih Bu yang magang nih Bu. Ada si Putro, kayak Putro kan magang di pajak juga. Oh magang di KPP dia. Kalau KPP emang Terus ada tergantung. Rina juga Bu, Rina kemarin di Bank Indonesia juga. Oh yang di BI. Hah? Keren Terus banget dia masuk BI. hmm, siapa lagi ya yang magang-magang gitu? Aku Si cuma tahu Nopi, segitu aja sih Bu. Nopi di Telkom bukan? Oh iya, Novi. Iya, Novi Tara ya di oh Telkom. yang di Telkom. Hah? Novi Enak tuh sama kalau di Fitria. Telkom. Di Telkom enak juga kok royal-royal gitu orangnya. Iya Bu. Dulu dari Telkom kampus aku banyak yang magang di Telkom Gatsu. Baik-baik kok orangnya masa royal gitu loh. Ya jelas Gak Bu. Menurut sibuk kita banget. Telkom, magang di Telkom termasuk wajib itu kayak Bu. Iya, dan termasuk susah banget kan dia Oh, tesnya. terus ya, Bu. Lebih dari PNS kalau mau masuk Telkom tuh tesnya. Tapi ya Hmm. sama sih, maksudnya benefitnya ya sesuai sama tesnya. Siap, Bu, siap. Cowok-cowok. Ini berarti KSPM berapa orang lagi? Berapa orang lagi Ji? Ini sih sudah setengahnya sih Bu. Mungkin kalau mau langsung dimulai nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa tergantung teman-teman aja mau ditunggu atau gimana. Yo teman-teman semua mau lanjut aja. Speak up dong, speak up. Ya, yang baru-baru. Kemarin tuh ada yang ke kantor yang nggak lolos, siapa ya namanya ya? Terus dia tutup account. Tiba-tiba tutup account Bu. Iya, yang waktu itu dia waktu itu datang yang waktu itu aku bilang yang aku rekomendasiin, terus dia ternyata nggak masuk kan, terus dia datang, terus dia tutup account, terus saya bilang ikut lagi aja coba di tahun berikutnya gitu, mungkin ada poin-poin yang belum cocok atau belum masuk kan pasti setiap kampus tuh punya kriteria masing-masing kan, tapi dia udah keburu tutup account, sama mamahnya datang ke sini. Mati satu tembus 1000 Bu. Deh. Iya ya, UNAS lagi banyak ya. Iya Bu. Iya Akunnya benar. bagus loh. Alhamdulillah Bu, juara 2 NO Bu. Pertahankan guys. Bagus loh dari 99 GI. Oh iya. Nanti dia tutup lagi semester 5 suruh buat palingan. Iya paling dari teman-teman yang baru-baru tuh diwajibin. Sebenarnya emang kalau diwajibin tuh emang dari dulu sih aku juga sama dosen aku dulu diwajibin kok buat buka account kayak gitu. Cuma enaknya kan kalau sekarang tuh udah di ituin ya udah terstruktur gitu kayak buka Iya Bu. accountnya di sini kayak gini. Kayak kalau zaman dulu kan kayak ya udah nggak mau tahu kayak yang penting udah buka account kasih kode klien lihat pergerakannya. Kalau sekarang kan kayak udah lebih enak gitu. Iya, ini juga termasuk terjangkau Bu. Motion trade 100.000. Iya Bang kan? kemarin dulu kelas pasar modal untuk sertifikasi SKPI itu mahal loh, Junas. Patungan-patungan. Iya kan? Ada dosen Kayak yang bilang gitu. kayak udah versi lebih murah terus bisa ikut kegiatan edukasi. Jadi kayak Iya. apa ke inilah teman-teman gitu. Kayak tahu harus gimana-gimana.
masih nunggu yang lain. Ji. Mungkin boleh Bu, langsung aja dipaparkan materinya Bu. Boleh, Soalnya boleh, dari yang Bu. lain juga ada beberapa yang mengabarkan, gak apa-apa dimulai dulu. Oke, Biar ibunya ada keperluan mungkin nanti. Oke, teman-teman ada ini, mau dibuka dulu atau enggak? Mungkin mau dibuka dulu. Oke, baik, saya buka dulu Bu ya. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Ibu Zahra selaku pengurus Galeri Investasi MNC Sekuritas Syariah ya. Dan juga terima kasih kepada Ketua Umum Muhammad Syukur Amarudin yang telah menyempatkan untuk menyetujui kita untuk membuat TUT ini dengan tema analisis fundamental, yang mudah-mudahan dengan adanya agenda ini kita bisa mempelajari lebih dalam terkait dengan analisis fundamental, sehingga pengetahuan dan pengembangan kita di ilmu pasar modal lebih mendalam dan juga bisa mencapai apa yang telah kita pelajari dan kita praktekkan untuk menjadi lebih sukses sepertinya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya akan kasih dan oleh Ibu Zahra Nur Kharijah selaku pemateri atau narasumber kita kali ini. Mungkin kepada Ibu Zahra, waktu dan tempat saya persilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Rozi, terima kasih juga Syakur, Ibu Dila, dan teman-teman KSPM yang sudah bergabung di pagi hari ini. Masih pagi ya teman-teman. Izinkan saya mau share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Oke, apakah terlihat teman-teman untuk Lihat Bu, materi? jelas. Oke, jelas ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahra. Mungkin ada teman-teman KSPM yang belum bertemu saya secara online maupun offline, atau yang baru ketemunya online aja seperti ini gitu kan. Nah, teman-teman buat yang KSPM baru saya ucapkan selamat bergabung. Semoga nantinya teman-teman bisa bekerja lebih baik lagi gitu kan. Terus bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi buat nantinya berkarir, entah itu di dunia pasar modal atau di dunia keuangan ataupun bisnis sendiri gitu kan, karena pasti setiap orang punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya seperti yang tadi udah di-mention sama Kak Roji, saya merupakan tim dari MNC Sekuritas. Sebetulnya basic saya di MNC Sekuritas ini adalah sebagai investment gallery officer. Jadi, saya adalah PIC untuk galeri investasi. Nah, cuma di 4-5 bulan ke belakang ini, kebetulan saya juga tergabung di tim Syariah MNC Sekuritas, di mana kita fokusnya untuk buat kegiatan tentang edukasi. Tapi Syariah di sini bukan untuk agama tertentu aja, tapi kita untuk bebas buat semua yang mau berinvestasi dengan metode Syariah. Tapi sebenarnya tugas utama saya ada di tim galeri investasi, dan saat ini saya memegang kurang lebih 30-40 galeri investasi seluruh Indonesia dengan reguler atau konvensional. Jadi saya saat ini lagi nggak megang GI Syariah, tapi GI Syariah itu ada PIC-nya sendiri, Mas Rusdi, sama Haris, kayak gitu. Atau ada Mbak Sasya. Tapi kalau buat saya memang khusus di konven atau GI-GI reguler. Nah, karena teman-teman ini teman-teman KSPM, sebelum kita mulai materi analisis fundamental, saya juga mau flashback lagi tentang gimana sih galeri investasi sendiri itu, terus kenapa teman-teman bisa bergabung sampai akhirnya buka akun Motion Trade, terus belajar tentang investasi saham yang baik dan benar. Nah, teman-teman yang terdaftar di KSPM, teman-teman wajib banget, kalau kata saya wajib banget bangga, serta kita bersyukur ya, karena dengan kita menjadi KSPM tentu bertambah ilmu kita, terus bisa
berkarir juga nantinya, mendapatkan modal awal nih buat berkarir di bidang pasar modal ataupun di bidang keuangan. Jadi teman-teman udah punya gambaran terkait pasar modal itu sendiri. Kalau dilihat dari slide pertama saya, di sini ada berita tentang Pak Jokowi yang bilang investasi jangkar pemulihan ekonomi Indonesia. Kemudian harga BBM naik, itu pasti kaitannya sama inflasi. Kemudian ada berita juga yang saya ambil dari CNN, rugi masyarakat akibat investasi bodong melesat jadi 109 triliun di tahun 2022. Jadi bayangin teman-teman, berarti kan ada peningkatan nih. Banyaknya masyarakat yang sudah melek berinvestasi, tapi sayang jalannya tuh salah. Itu kenapa saya bilang teman-teman yang bergabung ke KSPM, alhamdulillah nih teman-teman ada gambaran dan ada model nantinya buat berinvestasi saham atau reksadana dengan baik dan benar, dan nggak salah memilih perusahaan sekuritas atau nggak salah dalam berinvestasi kayak gitu. Karena kalau kita lihat ya, dari sekian banyak berita ini ada 3 berita. Kalau kita simpulin, ini kaitannya dengan satu investasi, inflasi yaitu perekonomian, kemudian dengan pasar modal. Dan juga di sini ada diselipin kerugian gitu kan, ada kaitannya nih saling terkait gitu. Nah, kalau kita bicara pasar modal itu sendiri gitu, apa sih kaitannya sampai Pak Jokowi berstatement investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi Indonesia? Mungkin teman-teman udah bisa nih nyimpulin kenapa ya gitu. Nah, kalau misalkan dari saya gitu, kenapa sih peran investasi itu atau pasar modal itu sebegitu pentingkah bagi perekonomian suatu negara gitu? Terus apa kaitannya ada inflasi segala macam dengan masyarakat yang rugi? Nah, peran pasar modal itu sendiri teman-teman, itu biasanya membantu perusahaan dalam mendapatkan modal atau pendanaan. Nah, pendanaannya dari mana? Dari kita nih, para investor. Kemudian kita, masyarakat atau seorang investor dapat apa dari berinvestasi gitu. Jangan sampai teman-teman berinvestasi, terus belajar tentang fundamental, teknikal, tapi teman-teman aja nggak tahu sendiri kenapa sih kita harus investasi, atau kenapa sih kita akhirnya terjun dan memilih investasi, atau kenapa sih kita akhirnya terjun dalam dunia KSPM kayak gitu kan, komunitas sekolah pasar modal di kampus gitu. Nah, kita harus punya tujuan gitu. Nah, bagi masyarakat yang tadi saya bilang atau kita sebagai investor, investasi itu untuk memberikan kesempatan kepada kita atau bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang tadi kita berikan. Kemudian dari sisi perusahaannya, selain tadi dapat modal atau pendanaan, perusahaan juga dapat lebih meningkatkan struktur bisnisnya gitu. Jadi perusahaan tuh bisa mendapatkan laba juga kan, profit dari modal atau pendanaan yang disuntik oleh investor tersebut. Nah, dari sisi pemerintahnya gimana? Kalau misalkan perusahaannya labanya terus meningkat gitu kan, karena dia modalnya juga cukup, kemudian modalnya juga banyak, terus menghasilkan profit dan lain-lain, terus masyarakat kita juga dapat keuntungan dari bisnis yang dijalankan gitu kan, terus meningkat. Nah, otomatis nanti bisa menekan angka kemiskinan juga teman-teman, terus bisa membuka lapangan pekerjaan, jadi terus bisa menekan angka inflasi. Jadi sebegitu pentingnya peran pasar modal serta terutama khususnya di investasi gitu dalam perekonomian di suatu negara. Nah, cuma sayangnya gitu, di saat kita semua sudah sadar berinvestasi itu untuk kita mencapai tujuan keuangan. Saya yakin teman-teman di sini pasti hidupnya ingin bertumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan aset kita gitu kan. Kita mau aset kita tuh tetap bertumbuh, tetap berkembang dengan situasi inflasi. Saya rangkum gitu ya, inflasi di tahun 2022-2023 ini nyampe loh teman-teman di angka 4% lebih. Jadi kan uang kita segini-gini aja nih. Misal gaji kita tetap segini atau uang kita nih tetap 5.000 aja. Tapi nilai inflasinya terus meningkat. Jadi apa yang kita lakukan ya investasi. Tapi di saat kita udah melek, banyak masyarakat yang kena investasi bodong. Nah, gimana nih Kak siasat kita buat nggak terhindar dari investasi bodong? Yang pertama ya teman-teman harus rajin baca berita, kemudian ikut kegiatan edukasi, dan jangan percaya info setengah-setengah kayak gitu, dan jangan tergiur dengan untung yang cepat. Oke, langsung saya next. Nah, teman-teman, kalau tadi saya sudah mention dalam hidup kita bertumbuh dan berkembang gitu kan, pasti nilai aset kita juga mau bertumbuh dan berkembang, dan kita pasti punya yang namanya
tujuan keuangan. Nah, dari teman-teman KSPM UNAS gitu kan, langkah apa sih yang udah dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan? Mungkin kalau kayak Syakur tadi dia magang nih di OJK gitu kan, terus selain dia untuk mencapai tujuan yang pertama, kuliahnya juga cepat selesai, untuk nilai yang bagus, pasti Syakur juga punya tujuan keuangan kayak gitu kan. Nah, teman-teman langkahnya apa gitu yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan masing-masing. Jika teman-teman memilih investasi, karena ini adalah kelas fundamental gitu, berarti kan teman-teman milih investasi nih untuk menjadi mencapai tujuan keuangannya. Atau investasi ini dipakai sama teman-teman sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, gimana sih Kak caranya ketika kita memilih investasi? Tentu kita harus tahu alasannya kenapa berinvestasi. Tadi saya sudah mention. Ya jelaslah karena ada inflasi, kemudian kita juga bisa membantu perekonomian gitu kan. Kemudian instrumen investasi itu apa aja? Terus kalau yang tadi bagaimana peran investasi kita udah tahu. Peran pasar modal gitu kan di suatu negara. Dan kita juga harus punya yang namanya rekening efek. Nah, ini yang saya rangkum, ini adalah aplikasi Motion Trade yang sudah teman-teman punya. Saya yakin kalau KSPM itu pasti semua udah punya. Motion Trade ini adalah aplikasi online trading milik MNC Sekuritas. Ini telah diperbarui semua fiturnya, terus kita juga pendaftarannya sudah full online, baik reguler maupun syariah, semua udah full online. Terus teman-teman yang mau berinvestasi gitu kan, tapi tetap mau dapat keberkahan, mungkin ada yang belum tahu, kita juga punya yang namanya fitur filantropi Islami. Nah, di fitur filantropi Islami ini teman-teman bisa berinfak, berzakat, atau berwakaf, mulai dari Rp1.000 saja, atau bisa saham-saham outlot, jadi bisa berupa cash, atau berupa lembar saham di filantropi Islami ini. Kemudian kita juga bisa di seluruh device, jadi bisa di laptop, tablet, handphone, PC, dan lain-lain. Kemudian kita ada menu-menu yang menunjang teman-teman, apalagi yang sambil kuliah, kayak gitu. Jadi teman-teman sebelum menganalisa secara fundamental, teman-teman juga harus tahu aplikasinya dan sering-sering gunain. Mungkin kalau buat teman-teman KSPM, nanti after ini, yang belum mendapatkan akun virtual trading, boleh nanti didata di PIC ya, Syakur atau Farul Rozi di PIC-nya, nanti boleh di list aja nih, nama sama kode kliennya. Nanti kita buatin akun VT-nya. Jadi biar teman-teman juga belajar nih after edukasi ini. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah memilih gitu investasi sebagai tujuan keuangan kita gitu kan untuk mencapai tujuan keuangan kita sebagai kendaraan, nah kita juga harus tahu nih gimana pergerakan indeks harga saham sih gitu. Nah, teman-teman, ini adalah data dari Bursa Efek Indonesia. Ini saya ambil dari tahun paling rendahnya itu atau paling lamanya itu di 2022. Nilai awalnya. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya, IHSG saat itu di angka 424,95. Benar-benar 424 perak, teman-teman. Tapi di tahun 2018 gitu kan sampai di 2022 ini IHSG itu menunjukkan tren yang cukup fluktuatif. Jadi bisa kita lihat ya dari 400 nih teman-teman lihat nilai awalnya, terus sampai di 691. Mungkin kalau teman-teman pernah mengingat saat kita edukasi online dengan Ibu Arni, mungkin KSPM yang baru-baru ya, Bu Arni pernah bilang kan dulu dia di KEPE atau di KESAI gitu. Pernah beliau mention, dulu tuh susah banget Mbak, mau nembus 5.000 aja susah banget. Dan itu terbukti teman-teman gitu. Buat kita masuk di angka sekarang nih, bahkan IHSG itu di tahun lalu pernah sampai nembus angka 7.000. Itu keren banget, hijau banget kan pas saya lihat gitu, wih keren banget gitu. Itu pasti juga dengan peran para investor, peran masyarakat yang sudah mulai melek untuk berinvestasi. Jadi menunjukkan kinerja yang positif gitu kan. Naik di 2021 itu sekitar 10% lebih gitu kan. Sampai di 2021 ini di angka 6.581. Nah, sekarang kalau teman-teman buka aplikasi Motion Trade, pasti IHSG kita itu di angka 6.000-an, 6.900, 6.700, udah konsisten gitu. Bayangin dari tahun 2022 hanya di angka 424.
kenapa saya bisa yakin dan melek, oh Kak Zahra sotoy banget nih, emang iya orang-orang udah pada melek investasi. Nah, kita saat edukasi kita nggak ngomong secara cuma-cuma teman-teman, tapi itu terbukti dari data yang kita miliki. Ada pertumbuhan investor sekitar lebih dari 100% di tahun 2017 ke atas. Bahkan dari 2014 ke atas itu sudah meningkat. Kalau bicara fakta, saya tuh mengenal investasi itu udah cukup lama dari saya SMA gitu kan teman-teman, karena kebetulan ayah saya juga orang yang dia tuh keep in touch juga nih di pasar modal kayak gitu. Dan saya tuh ngeliat zaman dulu buat tes yang namanya WPPE itu jarak banget orang yang punya lisensi WPPE. Jadi nanti teman-teman KSPM kalau mau berkarir di perusahaan sekuritas atau Bursa Efek Indonesia bisa banget buat mulai ambil tes WPPE. Terus ASPM. Dulu saya ingat di tahun 2017-2016 gitu. Ayah saya itu tes ASPM dan waktu itu beliau salah satu dari 17 orang yang baru dapat sertifikasi atau lisensi ASPM. Nah, sekarang gitu kan ahli syariah pasar modal itu udah banyak banget, bahkan puluhan yang udah dapat ASPM. Berarti kan itu terbukti orang-orang sekarang sudah mulai melek dan mulai belajar terkait investasi saham dan reksadana. Oke. Oh, tadi kita udah lihat ESG. Oke, Kak. Saya yakin nih mau berinvestasi gitu. Nah, teman-teman udah tahu nih kalau mau instrumen investasi banyak. Tapi kalau misalkan mau nih di motion trade itu pasti bisanya saham dan reksadana. Nah, kalau saham teman-teman pasti milih emitennya. Nah, kalau reksadana gimana, Kak? Kalau reksadana sistemnya adalah teman-teman pilih manajer investasinya. Jadi itu resikonya biasanya lebih rendah karena dana teman-teman itu dikelola nih sama si MI-nya. Nah, gimana, Kak, kita ngelihatnya? Kita lihat dari prospektusnya. Jadi nanti ada nih uang yang teman-teman itu dialihinnya kemana. Biasanya kalau reksadana itu start from-nya 10.000, kebanyakan di angka 100.000. Nah, teman-teman bisa ngelihat mau dialihinnya dari MI ini misalnya. Oh, MI ini dananya ternyata untuk dialihin reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Biasanya buat dibeliin ke obligasi, sukuk, kayak gitu. Atau ada yang kategorinya reksadana saham. Itu biasanya pembeliannya saham, cuma bedanya dia dikelola sama manajer investasi. Karena teman-teman ingat dalam investasi itu, uang yang kita sisihkan itu bisa diajak atau dapat bertumbuh. Jadi bukan hanya disimpan. Jadi jangan sampai kita ketika berinvestasi, kita asal-asalan atau salah pilih. Nah, gimana biar kita nggak asal-asalan atau salah pilih? Kita harus mengenali profil resiko kita. Ketika teman-teman daftar akun motion trade, kalau enggak ya di akhir tuh ada tulisan profil resiko. Nah, profil resiko itu kan teman-teman pertanyaannya banyak banget. Nah, dari situ nanti bisa disimpulin teman-teman ini termasuk konservatif, moderat, atau agresif. Kalau dilihat dari slide saya gitu kan ada gambar-gambarnya, pasti teman-teman udah menyimpulkan sendiri nih kayak, oh ini berarti artinya ini kali ya Kak, oh ini ya gitu. Nah, kalau konservatif itu merupakan tipe investor dengan profil resiko investasi yang paling rendah. Investor konservatif itu biasanya memilih jenis investasi yang lebih mudah, jadi yang minim resikonya rendah dan nilai investasi pokoknya itu stabil. Kemudian moderat, kalau moderat itu tipe investor yang menengah atau resikonya sedang. Dipilihnya biasanya untuk reksadana, pendapatan tetap, reksadana campuran dalam bentuk obligasi, saham, dan pasar uang. Tapi sebagian kecil moderat itu ambil di reksadana atau dia ngambilnya investasi saham. Karena kalau tipe moderat ini biasanya kita simpulin sudah siap menghadapi dinamika fluktuasi di pasar modal. Namun tetap bermain aman. Nah, kalau agresif itu positifnya, dia kan jor-joran nih, modalnya tinggi. Karena dia profil resiko investasinya juga yang paling tinggi gitu resikonya. Nah, tipe ini sangat siap nih jika investasi pokoknya berkurang. Demi apa? Demi imbal hasil yang lebih besar. Karena mereka kalau yang agresif itu udah punya kemampuan dalam analisis pasar yang tinggi. Jadi gimana sih caranya supaya nggak rugi dengan modal yang besar? Oke. Nah, kalau udah tahu profil resiko kita mulai mengerucut lagi nih, gitu kan, menganalisa secara fundamental. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang tahu
pengertian analisis fundamental itu kan banyak. Teman-teman boleh di kolom chat apa sih pengertian dari analisis fundamental itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita bisa simpulin gitu kan, fundamental itu adalah analisis yang melihat kinerja keuangan berdasarkan pengamatan serta penilaian dari suatu kondisi market atau pergerakan harga. Nah, fungsinya fundamental ini untuk apakah gitu kan? Nah, fundamental ini kan ada bottom up dan juga top down. Nah, dari analisis yang kita lakukan, itu fungsinya untuk satu, mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Ini maksudnya, mendeteksi nih teman-teman, masuknya, belinya tuh kapan, atau kalau keluar itu jualnya kapan. Jadi teman-teman bisa lihat nih, misal teman-teman beli Antam selembarnya 1.800. Waktu itu terus teman-teman beli 1 lot kan, karena kalau misalkan di saham itu minimal 100 lembar atau 1 lot. Terus tiba-tiba si Antam ini naik nih 1.900. Nah, dari analisis fundamental ini teman-teman udah bisa lihat sebaiknya di 1.900 itu beli tetap dijual atau dibertahanin aja. Atau misalnya beli BBCA 8.000 per lembar. Terus tiba-tiba turun gitu kan 5.000 per lembar. Nah, itu juga analisis fundamental ini bisa nentuin nih sebaiknya tetap ditahan karena nantinya mungkin buat jangka panjang settle nih gitu. Atau oh jangan deh, kita cut loss aja untuk menghindari rugi yang lebih besar. Karena kalau kata orang-orang, rugi besarmu saat ini adalah rugi kecil yang kamu diamkan, kayak gitu kan. Jadi teman-teman udah bisa tahu nih kapan jual dan kapan beli. Kemudian yang kedua, membantu membeli saham yang baik untuk investasi. Fungsi analisis fundamental ini sendiri sebenarnya lebih untuk ke investasi jangka panjang. Buat trader atau untuk trading sebetulnya bisa saja pakai fundamental, tapi lebih disarankan biasanya atau orang-orang trading itu pakai yang analisis teknikal. Biasanya fundamental itu untuk supportnya aja gitu, untuk dia lebih yakin, oh oke, gue jual, gue beli, kayak gitu. Tapi sebaiknya analisis fundamental itu memang digunakan untuk analisis jangka panjang, dan yang ketiga untuk mengetahui harga wajar suatu saham. Jadi teman-teman sudah bisa bedain ya setelah ini mana nilai, mana harga. Harga yang murah belum tentu nilainya murah. Bisa aja nilai segitu sebenarnya kemurahan untuk harga yang itu gitu kan. Untuk harga 300 perak per lembar misal saham A, ih murah banget nih gitu kan, temennya ngomong. Terus teman-teman bilang apa namanya, oke deh beli aja orang murah, tapi ternyata gitu kan 300 per lembar itu saat kita menentukan nilai harga wajar suatu sahamnya, oh ternyata nilai segini justru kemahalan ya, ini saham harusnya cuma 200 per lembar misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman sudah bisa mulai membedakan. Nah, pendekatan analisis fundamental ini yang tadi saya bilang, ada yang namanya bottom up, ada yang namanya top down. Kalau bottom up itu biasanya dia dari sisi mikro ke arah makro. Nah, sedangkan kalau top down dia biasanya lebih dari makroekonomi ke perusahaan itu sendiri. Nah, gimana ini Kak gitu? Kalau misalkan teman-teman mau mengambil analisis fundamental dengan cara pendekatannya yang top down, berarti teman-teman melihat dari sisi makroekonominya dulu. Kemudian habis dari lihat bagaimana sih keadaan perekonomian suatu negara. Kemudian bagaimana sih saat ini kondisinya. Nah, kalau misalkan dari makroekonomi, teman-teman bisa ngelihat juga loh saat pandemi, teman-teman bisa lihat perusahaan-perusahaan mana ya, contohnya ya, ini disclaimer ya teman-teman, perusahaan mana nih yang masih tetap bisa bertahan, atau yang mengembangkan produknya di saat pandemi. Justru kalau misalnya kita pas pandemi, pasti banyaknya ngambilnya invest di Alkes, kayak gitu, tapi alat kesehatannya itu biasanya yang udah terdaftar di Bursa Efek ya teman-teman, yang memang sudah emiten, jadi sudah bisa dibeli sahamnya, bukan yang investasi langsung kayak oh oke, gue beli alat kesehatan langsung, bukan kayak gitu ya teman-teman. Nah, saat itu gitu kan, saat pandemi itu teman-teman bisa ngelihat gitu kalau dari sisi makronya, dari apa coba, kebijakan pemerintah. Saat pemerintah buat, waktu itu kan pemerintah pernah buat kebijakan ya, kalau misalkan PSBB, pembatasan sosial berkelanjutan gitu kan. Nah, saat itu otomatis nggak ada yang bisa berjualan secara offline. Perusahaan manapun tutup. Tapi dari situ teman-teman bisa melihat, oh dengan kebijakan pemerintah saat ini, misal emitennya Indofood,
oh ternyata Indomie tuh masih tetap diminati ya. Oh ternyata bantuan-bantuan tuh banyak tuh yang sembako-sembako pakai Indomie, berarti penjualannya masih bagus nih. Terus habis itu bisa meningkatkan laba, bervariasi. Dari situ aja teman-teman bisa tahu kan, oh berarti bisa nih dipilih Indofood kayak gitu kan. Atau bisa dilihat perusahaan-perusahaan apa yang walaupun dengan kebijakan seperti itu tetap bisa berjalan dan langsung melakukan inovasi, misalnya dengan online. Nah, kemudian dari sisi analisis industrinya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dari industrinya tuh gimana, Kak? Industri itu biasanya ada 3 yang bisa kita pegang. Dari sisi penjualannya, kemudian dari inovasinya, kemudian dari dividen atau laba. Nah, dividen atau laba teman-teman bisa lihatnya di laporan keuangan. Kalau penjualan, teman-teman sebenarnya udah bisa menganalisa sih gitu, kayak misalnya produk sampo, sabun. Saya yakin di sini pasti teman-teman pakai sabun dan sampo kan gitu. Nggak mungkin nggak pakai sabun gitu mandi minimal. Mungkin kalau sampoan, Kak, aku sampoan cuma seminggu sekali aja kok, Kak, kayak gitu kan. Mungkin tapi kalau sabun kan pasti itu dipakai setiap hari gitu. Nah, teman-teman dari situ aja bisa tahu sabun mana sih yang kira-kira menguasai pasar. Apalagi kalau misalkan teman-teman adalah investor baru, biasanya memilihnya adalah emiten-emiten di rajanya nih di setiap pasar gitu. Tapi kita harus membandingkan itu apple to apple. Jangan sampai teman-teman bandingin perusahaan perbankan sama otomotif. Itu jelas salah banget gitu. Kalau misalkan mau bandingin otomotif ya otomotif, perbankan ya perbankan gitu. Consumer ya consumer kayak gitu. Jadi jangan sampai kita salah nih mau bandingin tapi nggak apple to apple. Itu kayaknya nggak adil banget ya kayak gitu. Kemudian menganalisis perusahaannya. Setelah kita udah tadi yang ekonomi, mengerucut ke industri kan, industri apa nih yang bagus, yang masih bertahan. Nah, baru nih setelah kita menentukan misalkan oke deh, pilihnya yang perbankan aja atau otomotif. Dari sini aja nih udah mengerucut kan teman-teman dari 2 ini nih jelas udah langsung ke perusahaannya. Jadi kalau buat investor baru, kalau dari sisi fundamental supaya dia nggak pusing dalam memilih saham, sebaiknya sudah mulai dikerucutin dulu teman-teman kayak gitu. Mau milihnya tuh apa di industri yang mana baru mengerucut. Misal perbankan, oke, perbankan berarti ke perusahaan nih. Perusahaannya berarti ya ada bank syariah, ada bank konven. Nah, teman-teman mau investasi di mana? Mungkin kalau ketika teman-teman memilih, oke, mau di investasi di syariah aja, kan kalau di syariah tuh ada rasio hutangnya nggak boleh lebih dari 10%, 25% kayak gitu kan. Jadi teman-teman, oh pasti nih modalnya banyak nih orang nggak banyak utang kayak gitu kan misal mikirnya. Atau ada yang mau di konven, kayak, wih, Bank BBCA bagus banget nih gitu, per lembar aja udah mahal banget. Nanti kalau misalnya untuk jangka panjang, kayaknya dia lebih naik kayak gitu. Jadi kan udah mengerucut nih, misal mau pilih yang syariah atau mau pilih bank-bank reguler gitu, bank-bank konven kayak Mandiri, kemudian BRI, BCA. Nah, setelah itu, kalau teman-teman udah tahu mau di mana perusahaannya, tinggal melihat laporan keuangannya kayak gitu. Dari misalnya disclaimer ya teman-teman, dari BCA, kemudian atau BRI ke BNI. Teman-teman bandingin nih, gimana ya dari laporan keuangan ini, misalnya, kok perusahaan yang X rugi mulu ya, udah 3 tahun berturut-turut, kok dia labanya naiknya sedikit ya. Terus teman-teman lihat lagi nih perusahaan yang C, wih yang ini labanya bagus nih, walaupun dia naiknya nggak seberapa, tapi menaik terus. Atau teman-teman lihat lagi perusahaan D, wih perusahaan D ini labanya besar banget ya gitu, tapi hutangnya juga besar banget. Nah, ketika itu teman-teman harus nganalisis lagi dong. Berarti itu balik ke industri. Itulah kenapa pendekatan fundamental itu ada dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas. Itu nggak salah teman-teman. Sebenarnya itu sama aja gitu. Tergantung cara kita menyikapinya dan lebih enak pilih pendekatan yang mana ya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang tadi milih perusahaannya dulu, berarti kan itu sudah dilihat nih laporan keuangannya. Misalkan, oh perusahaan ini laporan keuangannya yang tadi saya bilang labanya besar, hutangnya juga gede, atau yang labanya kecil tapi meningkat setiap tahun, atau yang rugi mulu tapi hutangnya dikit gitu misalnya. Nah, balik lagi tuh itu teman-teman nganalisis lagi secara
industrinya. Bagaimana sih di dalam dunia industrinya dari sisi penjualan, inovasinya, baru mengerucut ke dividen dan laba, baru habis itu ke ekonomi. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak salah kalau teman-teman mau memilih yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau menggunakan keduanya. Jadi silakan aja nih teman-teman yang mau mulai menganalisa, bikin dulu nih pendekatan analisis fundamentalnya. Mungkin kalau misalkan, Kak, aku mager yang namanya ngitung-ngitung atau pusing ngelihat laporan keuangan. Nah, udah mulai bisa dicicil buat ngelihat perusahaan-perusahaan. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi gabut nih, lagi libur, atau misalnya lagi nggak ada jadwal kuliah, coba-coba aja searching gitu. Karena analisis fundamental itu bukan hanya dari sisi angka, teman-teman. Bahkan yang tadi saya bilang, kebijakan pemerintah pun itu masuk ke analisis fundamental. Kayak gitu. Kondisi keuangan, kondisi ekonomi suatu negara itu juga masuk dari faktor-faktornya fundamental. Oke. Nah, kalau tadi sudah saya jelasin gitu kan pendekatan analisis fundamentalnya, nah teman-teman juga belajar ekonomi Indonesia nih. Jadi kan di ekonomi Indonesia itu ada yang namanya makro, ada yang namanya mikro. Nah, kalau misalnya kita lihat, tadi saya ubah ya, saya back. Nah, di pendekatan analisis fundamental itu ekonomi menjadi bagian paling atas, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngambil metode yang dari atas ke bawah gitu, ini menjadi yang awalan yang harus diketahui. Nah, ekonomi itu ada dua nih, ada makro dan mikro. Kalau mikro ini, dia biasanya lebih mengerucut ya, lebih kecil untuk bisa menganalisis perilaku konsumen, kemudian gimana sih pertimbangan sampai mengambil keputusan. Nah, biasanya ini dipakai buat ngelihat nih jenis barang apa sih yang diproduksi, terus gimana nih produksi apa yang bisa dilakuin supaya efisien. Jadi misalnya produksi baju nih, baju oke, dalam satu hari ngeproduksi 500 baju, tapi setelah dia review dan dianalisa, oh ternyata cuma laku 50 ya, tapi dia mau meningkatkan nih penjualannya. Oh yaudah deh, jangan langsung 100 kayak gitu, biar efisien. Gimana kalau misalkan 70 tapi berkala, atau misalkan 70, 80, 90 baru sampai 100. Terus kalau misalnya mikro itu bisa ngelihat target pasarnya. Misalnya kita ke produk Apple gitu. Oke, MacBook gitu. MacBook itu misal dia, oh berarti target pasarnya bukan buat ini nih, bukan buat misalnya komunitas kayak misalnya ojol gitu kan, atau opang. Nah, oh berarti dia target pasarnya bukan ini, mungkin dianggapnya kemahalan atau nggak efisien dengan uang yang besar gitu kan, dengan modal yang besar yang dibayarkan, tapi nggak sebanding gitu misalnya dengan penghasilan. Nah, akhirnya dia menentukan target-target pasar. Misalnya kalau misalkan kopi, jualan kopi gitu kan, jualan kopi pasti target pasarnya bukan orang yang nggak boleh minum kopi. Misalnya kayak saya nih, saya kan dulu suka banget kopi gitu kan, terus tiba-tiba saya kena asam lambung nih, saya terus sampai saya nggak boleh di tahap yang minum kopi. Berarti target pasarnya coffee shop itu gitu kan, untuk dia mau jualan kopi gitu kan, itu berarti bukan ke saya. Mungkin kalau misalkan ada yang jual milk tea atau Thai tea atau semacam minuman-minuman boba, itu mungkin cocok nih buat orang yang Jadi teman-teman, ketika kita berbelanja, kita juga harus tahu target pasar kita. Ketika kita mau berbisnis, kita harus tahu nih target pasar kita, kayak gitu. Kemudian kalau dari sisi makro, biasanya kalau makro itu kan pasti berdampak langsung ya di setiap bidang kehidupan teman-teman. Bahkan kalau misalkan harga minyak naik nih, itu juga berdampak kan, jadi harga cabai naik, harga cumi naik, harga lele naik. Coba nanti kalau teman-teman pulang ngobrol sama mamahnya, yang naik satu doang nih awalnya, tapi lama-lama mengerembet gitu. Nah, inilah pentingnya kita menganalisis secara makro, karena itu sangat mempengaruhi banget dari pekerjaan, lapangan kerja juga ya. Kalau misalkan seseorang nih sampai akhirnya kan ketika semua harga naik, mengurangi daya beli masyarakat. Setuju kan teman-teman? Jadi akhirnya berkurang. Kemudian habis itu berkurang juga pendapatan si perusahaan tersebut. Akhirnya dia nggak bisa bayar gaji karyawan. Akhirnya timbullah
pemecatan kayak gitu atau pemutusan sepihak. Akhirnya apa? Timbul pengangguran. Makanya kayak gitu itu sangat mempengaruhi. Kemudian dari kesejahteraan juga, kemudian dari sisi ketersediaan barang, itu makanya pemerintah suka yang infeksi pasar kayak gitu kan. Kemudian dari sisi negara juga mempengaruhi banget dalam berinteraksi satu sama lain. Nah, ini biasanya poin-poinnya itu dari siklus ekonomi, kemudian dilihat dari angka pengangguran, angka inflasi, dan neraca perdagangan. Oke. Nah, kalau tadi ada analisis mikro dan makro, pasti pemerintah juga punya kebijakan. Misalnya tadi saya bilang, harga minyak naik. Nah, pemerintah bikin kebijakan apa nih untuk menekan agar harganya nggak terus-terus melambung tinggi. Kemudian kemarin gitu kan COVID, pemerintah buat kebijakan kayak PSBB, atau pemerintah bisa buat kebijakan apa nih kalau misalkan ada bantuan-bantuan pemerintah kayak gitu kan teman-teman. Nah, itu juga bagian dari kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan fiskal dan moneter ini apa sih? Kalau fiskal itu biasanya merujuk kebijakan pemerintah yang merujuk kepada pengeluaran pendapatan. Nah, biasanya juga berupa pajak. Nah, itu fiskal tuh. Kalau misalkan teman-teman sering lihat kan pajak, kayak berita pajak udah tinggi banget, kayak gitu kan suka ada tuh. Kemudian kalau moneter itu biasanya kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, kayak gitu. Jadi dari sini aja teman-teman udah tahu ya, oh ternyata kebijakan pemerintah tuh ada fiskal, ada moneter ya, kayak gitu. Udah mulai bisa tahu nih. Jadi kalau misalkan nanti ditanya sama teman-temannya, teman-teman udah pada tahu. Oke, kita next ya. Nah, ini salah satu poin penting dalam analisis fundamental adalah menganalisis industrinya. Ini yang tadi saya bilang, bagaimana sih perusahaan tersebut bisa tetap berjualan, melakukan inovasi apa, kemudian penjualannya bagaimana, apakah meningkat, apakah stuck. Jadi teman-teman sudah mulai tahu. Kemudian perusahaan tersebut mampu nggak meningkatkan labanya, perusahaan tersebut mampu nggak mempertahankan nilai laba di sebelumnya, kayak gitu. Nah, kemudian paham regulasinya juga. Dari laba yang tadi teman-teman juga bisa lihat dividennya bagaimana. Waktu itu pernah ada pertanyaan nih, Kak, kalau perusahaan yang nggak bagi dividen, dia perusahaan jelek nggak sih? Ya belum tentu juga teman-teman. Kalau misalnya dilihat dari 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu, si perusahaan C nggak bagi dividen, dia cuma bisa dapat capital gain doang nih, atau selisih keuntungan gitu kan dari harga yang kita beli di awal. Tapi dia nggak ngasih dividen. Dia mah perusahaannya jelek. Belum tentu, teman-teman. Bisa aja dia perusahaannya bagus nanti di 10 tahun ke depan, 8 tahun ke depan. Karena perusahaan yang nggak membagikan dividen ya belum tentu jelek gitu. Cuma memang positifnya atau plusnya ketika perusahaan tersebut membagikan dividen, berarti kan perusahaan tersebut labanya meningkat banget ya gitu. Labanya udah laba super banget gitu. Sampai akhirnya dia bisa bagi-bagi dividen gitu selain capital gain. Oke. Nah, kalau tadi udah tahu gitu kan analisis industrinya, sekarang masuklah ke laporan keuangan. Nah, ini penting nggak sih, Kak, laporan keuangan? Penting banget, teman-teman juga ketika beli saham, juga harus tahu nih kondisi ekonomi si perusahaan tersebut bagaimana. Kemudian, teman-teman juga pasti ini, utangnya, modalnya, mampu nggak nih dengan utang segitu, modalnya cukup, mencukupi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat rasio kecakupan modal atau capital adequacy ratio gitu kan, mungkin yang anak-anak manajemen keuangan udah mulai tahu nih mampu nggak sih dari modal yang dipunya bisa menutupi hutang-hutangnya, menghasilkan laba. Nah, laporan keuangan yang dipakai untuk melihat gitu atau menganalisis secara fundamental itu biasanya di neraca dan laba rugi. Kalau buat di neraca biasanya yang diperhatikan itu rasio lancarnya. Rasio hutang terhadap ekuitasnya nih, teman-teman bisa lihat nih. Hutang lancarnya ya, hutangnya segini. Terus modalnya segini nih, modal perusahaannya, dia punya hutang segini. Teman-teman bisa mulai menganalisis kira-kira dari modal yang ada dan hutang segini, dan laba yang ada nih, masih tetap bisa nggak sih nanti teman-teman lihat di laporannya gitu kan, di laporan laba rugi dari laba yang ada, tetap bisa nggak dia menutupi
hutangnya, atau mampu nggak dia bayar hutang, minus kah, atau stuck kah, gitu. Nah, kalau di laporan posisi keuangan, teman-teman bisa lihatnya di total aset lancarnya, kemudian kalau di sini bisa lihat di total aset tidak lancar, terus mengerucut ke total asetnya. Terus bisa lihat total liabilitasnya, setelah itu dari liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, teman-teman bisa lihat total liabilitasnya. Terus teman-teman juga bisa lihat di ekuitas. Nah, kalau dari laporan keuangan tadi udah teman baca, setidaknya neraca. Kalau dari neraca kan teman-teman setidaknya udah tahu nih, utangnya berapa, modalnya berapa, kemudian piutangnya ada berapa. Kalau dari piutang ini kan berarti bisa menjadi uang nih nantinya yang didapat oleh perusahaan tersebut. Karena kan kalau piutang tuh berarti belum dibayarin sama kliennya gitu, atau sama kerja sama vendornya gitu. Jadi teman-teman minimal laporan keuangan itu tahu nih neraca sama laporan laba ruginya dulu. Oke. Nah, mengenal rasio keuangan. Ini adalah 5 rasio keuangan yang wajib teman-teman tahu. Yang pertama ada EPS, kemudian ada PER, ada PBV, ROE, dan DER. Nah, ada satu lagi return on asset, ROA. Ini biasanya kalau return on asset ini sering banget dipakai oleh mahasiswa-mahasiswi buat bikin skripsi. Misalnya NPF, non-performing financing, dan financing to deposit ratio pada return on asset. Kayak gitu. Biasanya ini rasio-rasio profitabilitas ini sering banget ya digunain buat skripsian. Nah, kalau IPS itu apa, Kak? IPS ini biasanya lebih melihat berapa sih laba atau keuntungan yang akan didapat pada setiap lembar saham suatu emiten. Rumusnya ini, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar, ini tentu dapatnya dari laporan keuangan ya teman-teman. Laporan keuangan itu bisa diakses nggak, Kak? Bisa, kalau di Motion Trade itu ada, kalau teman-teman capek, males buat buka websitenya bursa, itu bisa teman-teman akses di Motion Trade di menu finansial. Tapi kalau teman-teman mau lihat laporan keuangan yang banyak gitu kan, yang memang detail, itu silakan akses di websitenya bursa. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pasti wajib untuk melaporkan laporan keuangannya. Nah, gimana Kak cara ngitungnya? Oh, ini mungkin bisa di-capture atau nanti saya kasih materi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngehitung nih, kalau misalkan si perusahaan A punyanya 10.000 lembar saham total. Kemudian di tahun 2021 tiba-tiba dia dapat nilai laba bersih nih teman-teman, 350 juta. Kemudian bisa nih teman-teman mulai menghitung IPS-nya, 350 juta dibagi 10.000. Berarti IPS atau laba yang terdapat di setiap lembar saham tersebut bisa mencapai di 35.000 seharusnya. Jadi teman-teman seharusnya nanti kalau misalnya perusahaan tersebut bertumbuh dan berkembang, teman-teman bisa berkesempatan di jangka panjang mendapatkan keuntungan di satu lembarnya itu mencapai 35.000. Bayangin kalau teman-teman punya 3 lot, 4 lot, lumayan banget kan kalau untuk jangka panjang. Tapi tetap teman-teman, ketika kita berinvestasi gitu, jangan cuma lihat untungnya aja, tapi kita harus mikirin resiko ruginya. Makanya saya selalu bilang nih, kalau teman-teman nanti gitu kan, kalau ke SPM ada kegiatan edukasi, atau misalnya di lingkungan kampus, atau di luar dari lingkungan kampus, lagi main, terus ada orang yang nawarin, investasi yuk, dalam sehari lo cuma modal 1 juta, terus sehari bisa 10 juta. Atau sehari bisa 100 juta. Itu saya bilang tuh bohong banget. Jadi teman-teman jangan percaya kalau ada yang menawarkan hal-hal seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada PER. Kalau PER ini teman-teman bisa ngebandingin harga saham terhadap laba perusahaannya. Nah, biasanya kalau misalkan buat ngitung ini teman-teman butuh laba bersihnya. Nah, laba bersih ini bisa teman-teman akses di laporan laba rugi, kemudian jumlah saham beredar, dan harga saham saat itu. Kalau harga sahamnya bisa ngecek di mana, Kak? Gitu. Bisa teman-teman akses di stock price Motion Trade. Oke, nah kalau ini yang paling penting, yang tadi saya udah mention di awal-awal. Teman-teman harus bandingin mana harga, mana nilai. Jangan sampai salah nih, ngelihat, wih harganya murah banget, ternyata nilainya mahal. Atau ngelihat harganya mahal banget, ternyata Kak, aku mau beli saham X, tapi mahal banget ya, Kak. Tapi teman-teman jangan salah, bisa aja saham yang mahal saat itu, misalnya dijual 1.000. Wah, mahal nih, Kak, 1.000 gitu per lembar. Bisa aja nih setelah kita menghitung
harga wajar sahamnya, bisa aja saham tersebut tuh harusnya nilainya 3.000 atau bahkan 5.000. Jadi kan dengan cuma beli 1.000 sebenarnya bisa disimpulkan kita untung gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa ngebedain mana nilai, mana harga. Atau misalnya teman-teman mau diskusi sama saya itu boleh banget. Misal habis, saya kan juga kebetulan ada mahasiswa juga kan gitu, yang dia tuh rajin banget ngelihat analisis fundamental. Itu mereka biasanya ngechat saya gitu, kayak, Kak, laporan keuangannya ini kok harga sahamnya segini ya Kak, terus biasanya Kak ekuitasnya segini, laba bersihnya segini, atau Kak kalau ngelihat ini gimana, itu bisa banget diskusi teman-teman. Jadi teman-teman KSPM jangan malu-malu kalau misalkan nanti mau diskusi kayak di Zoom online, atau misalkan di WhatsApp, itu boleh banget. Jadi teman-teman udah bisa ngebedain ya harga sahamnya mana wajar, mana yang tidak wajar. Nah, ini saya buat simulasi teman-teman buat kita menentukan harga wajar suatu saham. Ini ada saham PTA 500 per lembar. Ini terlihatnya murah ya gitu. Kemudian ini ada saham B. Saham B ini kalau kita lihat harganya di 5.000 per lembar sahamnya. Nah, ini mungkin kalau dilihat saham B ini mahal gitu kan. Nah, kita lihat nih aset bersihnya. Yang ini 200 gitu ya. Ini cuma 10 aset bersihnya. Jadi kalau misalkan dilihat, wih kayaknya gedean ini deh gitu kan dibanding yang saham PTB. Terus jumlah lembar saham yang beredar besar ini lagi 1 miliar. Yang sebelahnya ya elah cuma 1 juta lembar saham misal gitu kan, ala-ala ngitung sotoy gitu. Tapi setelah kita hitung nih ya, 200 miliar yang tadi dibagi 1 miliar lembar saham yang beredar, PBV-nya 2,5 kali. Tapi bandingkan BVPS saat ini yang di saham PTB 10 miliar dibagi 1 juta saham yang beredar tadi tuh. Jadi teman-teman kalau bisa ngitung PBV, ambil aja tuh aset bersih atau modal perusahaannya berapa. Terus lihat jumlah lembar saham yang beredar saat listing gitu. Nah, kalau ini kan PBV-nya yang B itu 10 miliar dibagi 1 juta. Dapat nih PBV-nya 0,5. Berarti kalau misalkan kita merujuk pada PBV, biasanya rasio PBV ini semakin kecil angkanya, maka harga saham tersebut murah. Berarti saham B yang harganya 5.000 ini murah teman-teman dibanding saham A yang asetnya 200 miliar, saham beredarnya 1 miliar, harganya 500 perak. Ini mulai dari sini aja nih, teman-teman bisa bandingin. Mungkin mulai setelah ikut kelas analisis fundamental, teman-teman bisa dimulai dari menentukan nilai wajar sahamnya dari PBV dulu. Oke. Nah, kemudian ada return on equity. Nah, rasio ini biasanya digunakan nih untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dibandingkan dengan modal yang dia milikin. Jadi teman-teman rumusnya apa? Laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Ini juga ada ya tadi di laporan posisi keuangan. Oke, kita next lagi teman-teman. Nah, ada yang namanya DER. Dan ini debt to equity ratio, ini biasanya untuk melihat nih jumlah hutang dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dibanding dengan modal bersihnya. Karena, FYI nih teman-teman, perusahaan itu nih, semua emiten, ketika dia kolaps gitu ya, amit-amit, kewajibannya yang dia harus bayarkan itu bukan untuk investor loh. Kewajibannya itu yang pertama, hutangnya dia. Hutang-hutang perusahaan harus segera dibayarkan. Yang kedua, karyawan. Nah, yang ketiga baru investor. Itulah kenapa kita wajib banget tahu analisis fundamental. Karena jangan mentang-mentang kita investor, gue punya saham di sini, ntar pasti gue diutamain, diprioritasin. Kok enggak teman-teman gitu. Ada kok ketentuannya ketika perusahaan tersebut kolaps, maka yang wajib banget itu hutangnya dia, karyawan baru investor. Nah, kalau dari DER, biasanya kalau angkanya di bawah 1, perusahaan tersebut memiliki bagus nih karena hutangnya memiliki lebih sedikit dibandingkan dengan modal bersihnya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya dia di atas 1, teman-teman harus hati-hati karena ada kemungkinan risiko nih, itu kan berarti hutangnya lebih besar gitu kan dibandingkan modal bersihnya. Nah, ini kesimpulannya teman-teman, kalau misalkan EPS kalau dia akan baik atau bagus jika naik, meningkat. Jadi kalau ketika tadi saya udah mention juga, bandingin dari sisi
apple to apple, industrinya. Otomotif ya bandingin otomotif, perbankan bandingin perbankan. Nah, teman-teman bisa nih, misalkan perbankan, bandingin aja dari BCA, BRI, Mandiri, mana nih yang EPS-nya meningkat. Kemudian dari PER-nya yang kecil. Kemudian dari PBV-nya, mana nih rasionya yang paling kecil. Terus dari ROE-nya teman-teman, ROE-nya gimana gitu. Kalau misalkan dia naik, berarti dia bagus. Karena dari modal yang ada, perusahaan tersebut mampu nih mencetak laba yang lebih besar. Kemudian DER, debt to equity ratio ini baik jika kecil. Tapi dari 5 rasio ini, saya bilang tadi, banyak rasio-rasio yang lain. Misal di syariah ada yang namanya non-performing financing. Karena di sana kan nggak ada yang namanya hutang, adanya pembiayaan. Nah, dari NPF itu biasanya bisa ngelihat nih, seberapa banyak pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, tapi seberapa banyak juga laba yang masuk, atau orang-orang yang membayar pembiayaannya dengan lancar dan dengan baik. Kayak gitu itu juga teman-teman bisa analisis. Kemudian ada yang namanya financing to deposit ratio. Jadi banyak sekali rasio-rasio di analisis fundamental ini yang sebenarnya bisa kita pelajarin. Jika teman-teman merupakan investor pemula gitu, memang ada baiknya yang mempelajari teknik analisa saham seperti fundamental terlebih dahulu gitu. Karena analisis saham fundamental itu yang tadi saya bilang digunakan untuk menilai sebuah perusahaan layak nggak sih untuk kita beli atau tidak. Nah, dari kesimpulan yang tadi saya jelasin, berarti langkah pertamanya apa, Kak? Nah, yang langkah pertamanya ya harus teman-teman lakukan, yaitu tentukan dulu sebelum berinvestasi saham, pikirin tujuan keuangannya, tujuan berinvestasinya tuh untuk apa. Kalau memang tujuannya untuk jangka panjang, maka analisa saham secara fundamental ini sangat tepat untuk teman-teman pilih. Karena apa? Kalau dari yang saya jelasin, teman-teman bisa simpulin, karena dari fundamental itu terdapat beberapa hal pokok yang harus teman-teman perhatikan dalam menganalisa saham seperti fundamental. Misalnya, kalau dari yang tadi saya jelasin, berarti kita harus memilih perusahaan yang bagus dan solid. Kemudian kalau kita melakukan analisis top down, berarti kita harus melihat kondisi perusahaan secara mikro dan melihat cost of fund-nya. Kemudian kalau misalkan teman-teman melihat perusahaan tersebut layak, terus dari segi harga juga bagus, dan untuk jangka panjang gitu. Jadi teman-teman bagus, pilihlah perusahaan tersebut. Ketika teman-teman gimana Kak kalau milih perusahaan yang bagus dan solid gitu. Karena kita dari memilih perusahaan tersebut, kita dapat mengetahui teman-teman kinerja keuangannya, perusahaan yang sudah terbukti bagus, itu akan memiliki prospek yang bagus pula di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, jadi caranya gimana Kak? Untuk cara mempelajari pelaporan keuangan perusahaan itu, teman-teman harus sudah netapin nih emiten incerannya, misalnya inceran Sakur. Emitennya misalnya BBCA. Berarti Sakur harus udah lihat nih, harus menyecer gitu. Laporan keuangan BBCA setidaknya 5 tahun ke belakang. Karena itu dapat digunakan untuk memprediksi prospek perusahaan di masa depan. Karena kalau kita lihat 5 tahun ke belakangnya aja udah bagus atau stabil, maka insya Allah perusahaan tersebut akan lebih meningkat atau setidaknya mempertahankan. Misalnya Fahru Rozi atau Dia atau Leoni gitu kan mau pilih saham nih, misalnya emitennya Java. Kan lagi banyak nih yang pada bahas Java, terus ada Adaro tuh yang pas kemarin lagi RUPS gitu kan, terus ada berita-berita. Nah, itu teman-teman bisa lihat nih minimal 5 tahun ke belakang. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari sisi sektoralnya, teman-teman juga bisa melihat kondisi industrinya. Jadi jangan sampai teman-teman udah mengorbankan modal yang besar gitu untuk berinvestasi, namun tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Nah, ketika mulai berinvestasi, mulailah dari yang kecil-kecil aja dulu teman-teman. Dimulai misalnya dari 100.000 yang tadi Syafur bilang, atau misalnya dimulai dari 200.000, terus meningkat untuk jangka panjang. Setidaknya untuk menekan angka inflasi, jangan sampai kita udah agresif di awal, tapi nanti kita kecewa kayak gitu. Oke, langsung next teman-teman. Nah, untuk materi dari saya di pagi hari ini cukup itu aja teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan
bertanya. Kemudian jangan lupa yang udah follow Motion Trade buat kasih bintang 5 nih, selain ojol sama online shop yang udah teman-teman review, Motion Trade juga perlu, jadi silakan dikasih bintang 5. Kemudian kalau teman-teman yang mau ikut trading bareng, menganalisa secara langsung, mungkin teman-teman bisa bergabung hari Senin. Kita ada yang namanya kelas trading bareng, itu nggak ada minimalnya, bisa dimulai dari 100.000, 150, 200.000, terserah teman-teman mau beli saham apa, atau bisa 10.000, 20.000, yang penting teman-teman join dulu buat melihat simulasi dalam pemilihan saham. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Farul Razi. Terima kasih Bu Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Ibu Zara masih ada di forum. Yuk teman-teman, event, edukasi, riset, media, dan lainnya. Yang masih bingung buat ini, apa namanya, gunain Motion Trade di komputer, apa di HP, silahkan tanya sama Bu Zahra. Nah, mungkin terkait Motion Trade, saya izin bertanya. oh ya boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Saya pengen Hai. nanya nih, kalau kita pengen evaluasi apakah suatu saham itu under value, biasanya kan yang diperhatikan itu PBV-nya rendah gitu kan. Nah, tapi gimana kita bisa menentukan saham yang memiliki PBV rendah atau under value itu bagus untuk dibeli atau enggak gitu? Ibu Zahra kedengeran apa tidak, Bu? Apa bisa diulang lagi? Oke, Hai Zulfikar, ini pertanyaannya tentang pemilihan saham under value ya, yang biasanya dengan PBV gitu ya. Iya. Oke, izin saya jawab atau mau pertanyaan selanjutnya? Boleh dijawab dulu kali ya? Oke. Boleh, Bu. Oke, terima kasih Farul Razi dan juga Zulfikar yang sudah bertanya. Bagus banget nih pertanyaannya. Gimana sih cara melihat saham yang under value gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu, kapan sih saham dikatakan berada dalam over value atau under value. Saham over value itu adalah saham yang harganya berada di atas harga intrinsik atau wajar. Jadi bisa dikatakan saham ini udah naik banget nih harganya gitu, atau nilainya mahal banget dari seharusnya. Nah, kemudian ada nih saham yang tadi Zulfikar mention gitu, namanya saham under value. Nah, kalau misalkan bagi teman-teman yang belum tahu gitu kan, saham under value ini adalah saham yang harganya biasanya bergerak di bawah harga intrinsik atau harga wajar. Itu disebutnya under value. Nah, pertanyaan Zulfikar tadi gitu kan, selain dari PBV gimana nih bisa nentuin? Ada salah satu rasio yang tadi yang saya mention juga, namanya rasio PER. Nah, PER ini ya kita balik. Nah, PER ini bisa untuk menentukan saham yang murah atau masuk kategori under value. Jadi selain dengan PBV, Zulfikar dan teman-teman lainnya bisa membandingkan harga saham tersebut dengan rasio PER atau price to earning ratio. Gimana caranya, Kak? Caranya itu dengan membandingkan PER suatu saham dengan rata-rata PER saham lainnya yang masih termasuk dalam satu industri. Jadi yang tadi saya bilang apple to apple, jangan apel sama jeruk atau jambu sama jeruk. Yang penting harus apple to apple. Kemudian perusahaannya tentu dengan kondisi yang bergerak yang sama gitu kan. Misalnya yang tadi gitu kan apple to apple, terus satu lagi gitu PER-nya di bawah. Karena kalau tadi saya mention di sini nih, perusahaan tersebut dapat dikatakan baik jika PER-nya kecil gitu. Nah, gimana Kak caranya gitu? Cara lihatnya adalah mencari saham yang memiliki PER di bawah 15 kali. Sebab biasanya kalau PER-nya di bawah 15 itu biasanya dianggapnya
under value. Jadi selain PBV, Zulfikar bisa ngelihat atau membandingkan dari rasio price to earning ratio kayak gitu ya. Terima kasih, semoga membantu. Ada lagi? Yuk, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Motion trade atau masih bingung terkait pemilihan saham? Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Mulyantsyarlianto. Sebelumnya izin bertanya, Bu, untuk kan setahu saya itu DER yang tinggi itu kan perusahaan yang memiliki DER tinggi itu kan kemungkinan pendapatannya tuh akan lebih besar. Nah, sedangkan DER yang rendah, pendapatan tersebut juga nggak bakal sebesar yang DER-nya tinggi. Nah, pertanyaannya, kisaran DER yang baik itu berapa persen ya, Bu? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ariza. Pertanyaannya bagus ya teman-teman. Saya senang banget nih edukasi di UNAS karena ternyata teman-teman di sini udah paham rasio. Biasanya kalau saya edukasi di tempat lain gitu ya, biasanya mereka lebih menanyakan itu tentang kondisi ekonomi, kemudian lebih ke pemerintahan, makro, mikro gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini udah pada melek juga nih gitu dari rasio-rasio keuangan. Itu berarti teman-teman di sini nggak males buat belajar laporan keuangan nantinya. Nah, saya mau sedikit flashback gitu ya untuk membalas atau menjawab pertanyaan dari Arizal tentang debt to equity ratio. Nah, di sini saya simpulin baik jika kecil. Kenapa nih gitu? Oke, kita next dulu ya. Kita ke rasio DER. Nah, DER itu sendiri gitu kan adalah rasio jumlah hutang dan kewajiban yang dimiliki sebuah perusahaan dengan membandingkan si jumlah hutangnya dan modal bersihnya. Nah, debt to equity ratio yang tinggi biasanya mengindikasikan bahwa kegiatan operasional perusahaan tersebut banyak didanai oleh dana dari pihak luar perusahaan atau biasanya banyak hutangnya. Nah, itu berkaitan dengan yang tadi nih, bila DER-nya di atas 1, di bawah kecil dari 1, maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki hutang lebih sedikit dibandingkan modal bersihnya. Karena apa? Karena debt to equity ratio yang tadi, kalau misalkan tinggi, dia mengindikasikan bahwa kegiatan operasional perusahaan tersebut banyak dapat dana dari pihak luar, tapi bukan dari investor, lebih ke perusahaan tersebut hutang. Tapi hutang besar perusahaan itu salah nggak sih, Kak? Nggak salah juga gitu. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang bagus gitu, malah hutangnya juga gede gitu kan. Hutangnya tinggi berarti dia, labanya gede banget, hutangnya tinggi, dan kemungkinannya adalah untuk membantu prospek kinerja perusahaan. Jadi untuk apa, Kak? Untuk memaksimalisasikan profit, sehingga nilai perusahaan tersebut meningkat, dan investor lebih tertarik untuk memiliki. Itu konsep DER sendiri tuh. Jadi teman-teman udah tahu kenapa DER tersebut kalau tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan operasionalnya didanai dari pihak luar, atau mereka berhutang, Kak, gitu. Tapi hutang di sini gitu nggak jelek juga gitu, karena bisa untuk membantu prospek kinerja perusahaan tersebut gitu, dengan meningkatkan nilai perusahaannya, dan investornya jadi apa? Jadi lebih tertarik. Nah, DER yang bagus itu gimana? Kalau dari pertanyaan Arizal gitu kan. Nah, debt to equity ratio yang bagus itu biasanya 1 atau biasanya suka ada yang bilang juga 100%. Tapi intinya 1. Biasanya jika nilai debt to equity ratio-nya itu 1 atau 100%, maka bisa dibilang kondisi keuangan tersebut, perusahaan tersebut dianggap sehat. Nah, balik lagi, kalau misalkan nilai DER-nya di atas 100% atau 1, maka kondisi perusahaan masuk dalam kategori warning, teman-teman. Atau teman-teman kalau misalkan di sini bahasanya siaga 1 gitu kan. Nah, jika teman-teman menemui perusahaan dengan jenis ini, perhatikan laporan keuangannya. Jadi Arizal dan teman-teman KSPM bisa ngeliat nih dari laporan keuangan yang ada, dari mana sih sebenarnya sumber hutangnya berasal.
hutang bank kah, atau utang obligasi kah, atau utang usaha, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita merujuk, sebentar saya ingat-ingat ya gitu, merujuk kepada pasal 2, kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dicari sama teman-teman, pasal 2 ayat 1 PMK, kalau nggak salah antara nomor 16 atau 15, DER yang baik itu diperbolehkan itu hanya sebesar 4. Kalau merujuk kepada laporan tersebut, DER maksimal itu berapa sih? Maksimalnya 4, teman-teman. Jadi dengan demikian, biaya pinjaman perlu mengalami penyesuaian gitu. Jadi saat menghitung penghasilan kena pajak, itu diperbolehkannya 4/6 biaya pinjaman dari masing-masing hutang. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih, bagaimana sih perusahaan yang sehat, kondisi hutangnya sehat, terus bisa dilihat juga jenis hutangnya itu berasal dari mana, hutang bank, hutang obligasi, atau hutang lainnya. Nah, kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya semakin rendah rasio DER, berarti semakin tinggi juga kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi semua kewajibannya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita singkatnya, ya DER itu adalah indikator untuk melihat sehat atau tidaknya sebuah perusahaan. Semoga terjawab ya, Rizal. Terima kasih. Baik, terima kasih juga, Bu. Ya, sama-sama. Ada Yuk teman-teman, kita buka sesi tanya jawab lagi. Mungkin ada yang mau ingin bertanya. teman-teman. Oke, baik, aku aja yang bertanya, Bu. Aku bertanya di luar ini, Bu, materi, Bu. Ini terkait teman-teman yang ingin magang, Bu, di MNC Sekuritas. Itu gimana ya, Bu? Caranya, Bu? Apa saja prasyarat yang harus dilengkapi, Bu? Oke, teman-teman. Izin, Bu. Di mute, Bu. Astaga, belum di-mute. Oke, maaf. Teman-teman nanti yang mau magang itu bisa memberikan surat, semacam surat pengantar dari kampus atau dari galeri investasi. Nggak apa-apa disatuin aja namanya, kayak surat yang apa ya, langsung gitu loh, langsung nama-namanya di Excel, kemudian nanti boleh diberikan ke kita surat pengajuannya by email atau langsung. Nanti ditunjukinnya ke Pak Andri atau ke saya. Nah, kalau dari magang sendiri, teman-teman, itu karena saat ini kita juga masih transisi pandemi, dan di kantor saya akuin memang kita agak ketat banget ya kalau dari sisi penjagaan COVID-19, walaupun udah berkurang banget gitu. Terus saya juga udah boleh lepas masker kayak gini gitu. Cuma kita memang kalau misalkan magang itu biasanya kalau lebih dari 5 atau 10 itu biasanya online. Tapi walaupun online, teman-teman tetap bekerja dan teman-teman tetap produktif kayak gitu. Kenapa saya bilang produktif? Karena biasanya bentuk magang kita ya, salah satunya itu waktu itu dari UPN. Jadi kita ini kan PIC ada 4. Biasanya tuh dibagi nih kelompok, tapi itu tergantung nanti rules magang teman-teman di UNAS tuh sebenarnya gimana gitu. Kalau misalnya di UPN waktu itu dosennya memang setiap anak tuh diberikan kelompok dan ada dosen pembimbingnya per kelompok. Kalau dulu kan mungkin kalau saya di Telkom, dosen wali saya adalah dosen pembimbing. Jadi satu kelas itu ya yang dospem magangnya ya dosen wali saya gitu. Tapi ada juga kalau misalnya kayak di UPN tuh dosen walinya beda sama dosen pembimbing. Nah, itu jadi dibuat kelompok. Kalau di UPN tuh kalau nggak salah waktu itu ada 5 kelompok. Nah, itu dibagi nih sama 4 PLC, itu 1 Pak Andri. Nah, kita megang nih 1 orang, ada yang megang 3, ada yang megang 4. Tugasnya sama. Masing-masing PLC itu sama tugasnya dari sisi fundamental. Biasanya kalau kita, tapi tergantung ya tiap-tiap magang tuh berbeda, teman-teman. Tapi yang pasti produktif gitu. Ada yang bikin konten, magang di kita enak kok gitu. Terus ada yang bikin atau melihat analisis fundamental. Jadi bukan disuruh analisis ya teman-teman. Paling tuh biasanya cuma ngelihat laporan keuangan, terus mindahin aja nih. Oh ini neracanya segini.
oh yang ini laba bersihnya misalnya 10 miliar atau 100 juta ditulis di Excel. Itu sebenarnya balik lagi dari data itu tuh biasanya buat teman-teman juga nantinya ketika berinvestasi bisa pakai data yang sudah teman-teman rangkum. Jadi kalau misalkan mau magang di emisi sekuritas itu biasanya buat surat, tapi kita biasanya tuh online. Nah, online-nya itu tadi yang aku kasih gambaran. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang suka untuk WFH segala macam itu cocok banget. Tapi ada offline-nya nggak, Kak? Oh, ada kok gitu. Sesekali juga sama mentor nih offline. Dan itu tergantung mentor masing-masing teman-teman. Kalau di kelompok aku, kita itu aku ngadainnya tuh setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu kita ada Zoom meeting buat tahu nih gimana progresnya. Terus ada kekurangan apa nih teman-teman atau kendala apa selama magang. Terus juga kita buatin grup. Terus juga ada sharing-sharing. Pokoknya kalau magang di kita tuh sebenarnya kita lebih untuk menyiapkan teman-teman gimana nanti ketika berkarir. Berkarirnya nggak cuma di pasar modal aja ya. Itu boleh banget tanya, kayak yang anak UPN tuh, dia nanya sebelum saya di pasar modal tuh, pernah di perusahaan apa, Kak? Terus misalnya waktu itu saya di manajemen artis, oh gimana, Kak, cara bisa masuk ke manajemen artis, kayak gitu. Jadi teman-teman, ini sedikit gambaran tentang magang, mungkin nanti bisa disampaikan juga sama Syakur. Kalau ada yang mau mengajukan, boleh nanti dibuat suratnya ya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Soalnya kan ada yang sukanya tuh magangnya offline, kayak gitu kan. Boleh jika ada pertanyaan, teman-teman. Ayo, yang mau bertanya silakan. Izin Kak Zahra, maaf mengganggu waktunya. Aku mau nanya sedikit perihal konfirmasi yang kemarin aku tanyain. Kan rencananya kita ini dari SPM UNAS mau ngadain kunjungan ke MNC. Nah, itu perkiraan itu di akhir bulan September. Karena rencana kita itu pengen berbarengan secara nggak langsung kita ngunjungin 2 tempat, yaitu Bursa Efek dan juga MNC Sekuritas. Nah, kalau dari MNC Sekuritas itu gimana ya, Kak, cara untuk pengajuannya? Dan kira-kira tanggal untuk available-nya itu tanggal berapa ya, Kak? Terima kasih. Sama-sama, keren banget. Boleh kok untuk kunjungan, aku mau update ya, aku belum update sih. Untuk kunjungan tuh sekarang udah bisa teman-teman. Jadi silakan minimal H-2 bulan sebelum datang ke sini, udah memberikan tanggal dan surat di tanggal berapa. Kalaupun nanti tanggal tersebut ternyata tidak cocok dengan agenda kita, atau kita ada kegiatan di sini gitu kan di dalam kantor, itu pasti nanti akan kita balas dan kita kasih opsi nih gitu sebaiknya di tanggal berapa. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya tanggal, sebaiknya H-2 bulan atau 1,5 bulan lah minimal udah kasih surat ke kita. Itu sama kok, surat aja, kemudian TOR, terus waktu pelaksanaannya. Kalau bisa sih kalau teman-teman mau yang melihat secara efektif itu mungkin bisa di siang lah, di atas jam 10, 11 gitu, atau jam 2 itu biasanya aktivitasnya sudah mulai terlihat. Kalau misalkan kayak jam 8, jam 9 itu biasanya di sini tuh masih yang pada sibuk banget, ada yang morning meeting segala macam. Jadi kalau misalnya mau melihat aktivitas itu biasanya di jam segitu kalau misalnya mau buat TOR gitu. Nah, terus biasanya selain kunjungan kita juga sekalian edukasi. Jadi nanti teman-teman after kunjungan itu biasanya ada sesi 30 menit sampai 1 jam, nanti ada edukasi kayak gitu tentang MNC Sekuritas gitu, lebih ke company profile-nya MSEC sih kayak gitu. Jadi boleh ya dikasih aja suratnya nanti 2 bulan sebelum. Terima kasih. Atau 1 bulan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Yuk teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Ini Yang masih malu-malu atau ragu-ragu dari KSPM. mungkin cukup sih Bu ya. Iya, Tidak ada yang Bu. bertanya lagi. Ya udah mau siang juga teman-teman, mungkin ada yang punya agenda. Belum Oke. libur kan ya UNAS ya? Belum Bu, belum libur. Libur ya. Libur semesternya itu setelah UAS
di bulan Agustus, Bu. Itu 3 bulan ya biasanya ya? Iya. Masuk lagi tuh pertengahan September. Indahnya, enaknya kuliah. Jadi mau balik lagi, kuliah tuh emang enak banget sih. Ibu lulus tahun berapa, Bu? 2018, masih ini kan masih ya barulah 2018 pertengahan. Dulu kampusnya di Telkom, jadi ngekos 3 tahun setengah lebih lah ngekos di Telkom di Bandung. Bandung. Di sini ada yang ngekos nggak teman-teman? Banyak, Ada, Bu, Bu. ada. Oh ada. Keren banget. Itu di alumni UNAS tuh sekarang udah pada keren-keren loh. Aku ngeliat di TikTok yang cewek yang orang India tuh dia ternyata yang kuliah S2 di India dia ternyata alumni UNAS. Kata aku, "Ih, keren banget UNAS." Terus Pak LKH ya kan. Semangat teman-teman. Mungkin tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup aja, Bu, ya. Boleh. Ya, terima kasih ya Bu Zara atas edukasinya untuk menyempatkan waktunya untuk mengedukasi teman-teman KSP Munas. Semoga Ibu sehat selalu, Ibu ya. Ya, kesehatan. Semoga MNC Sekuritas makin maju. Amin. 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 Mungkin sebelum kita akhiri, kita mau ini dulu ya, apa nama? Dokumentasi. Mungkin dari Ayo kawan-kawan, sesi dokumentasi kawan-kawan. Di-onin kameranya. sebentar ya. Boleh di on cam teman-teman? Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih ya Bu Zara atas partisipasinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Zara terakhir. Udah keluar ya Bu Zara ya? aja buat teman-teman KSPM. Nanti kita ketemu lagi ya. Semoga bisa offline dan bisa kunjungan ke sini. Semangat teman-teman. Dan jangan tutup akun ya. Tidak, Bu. Baik Bu, tidak bakal tutup akun. Aman ini. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp aja teman-teman. Baik, Terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima Mas kasih Bu ya. Zara. Terima kasih. Tapi Bu. Bang Oji, ini ada absennya nggak Bang?